mengorbankan stripping itu pasti duit kehilangan banyak. Ya honor film nggak segede honor TV. Jadi buat yang warga yang pengen tahu ya. Jadi setenar-tenarnya Reza Rahadian itu lebih kaya Denny Cagur. Iya, iya. Curang dia tuh banyak banget bakatnya ya, curang dah menurut. Iya. Kekurangan dia apa ya? Apa? Nggak sholat aja udah. Dia itu aja. Adegan-adegan ini setiap adegan banyak zombinya. Ada zombie 50 zombie rata-rata Di dalam sekolah itu. ya, belasan zombie di setiap scene. Gua nanya sanggup nggak kira-kira apa make up-innya. Mereka memberi isyarat bisa menyanggupi. Udah gitu gue cuma 18 hari syuting. Dengan kondisi zombie-zombie yang banyak itu. Yang satu zombie bisa di make up 2 jam. Dan make up-nya nggak bisa paralel terlalu banyak juga pastikan ya, karena nggak orang bisa. yang bisa Ya kan orang yang make up ini cuma misalnya 3 gitu. paling banyak 5 atau bisa 10. Nah, tapi kan yang utamanya paling yang jagonya kan misalnya 5 atau berapa. Jadi kan lama. Gua tuh syuting Reuni Z berantakan gara-gara lama make up-innya. Wah, timeline udah gitu gue syuting di sekolah. Iya. Yang harus nunggu sekolah pulang dulu. Sekolah pulang dulu, callingan sore, jadi berantakan. Idealnya kan orang callingan jam 6 pagi. Ini callingan selalu misalnya jam 3, jam 4 lah. Syuting sampai matahari terbit. Iya. Anak-anak masuk, lu keluar lewat belakang tuh. Ya, sebelum mereka masuk kan udah pada keluar. Jadi meskipun pas gua kayaknya pas mereka ada Ini kenapa ada ijo-ijo cairan ini lengket-lengket apa? Jadi itu gua belajar darah zombie, apa maksudnya? bececeran. Oh iya, kita emang jangan main-main lah dengan kalau praproduksi. Iya, nggak maksudnya jangan main-main dengan adegan yang melibatkan banyak orang. Oh. Kalau ada cerita yang melibatkan banyak orang, kita harus hati-hati gitu kan. Gua film kedua udah gitu langsung yang skala susah. Lah Star Syndrome ada konser kan banyak orang. Nah, tapi kan cuma gua udah satu belajar scene. dari zombie. Setidaknya ini nggak perlu di make up. Nanti kita ngomongin soal Star Syndrome sedikit prolog film ketiganya Soleh. Cuman menurut lo ya Leh, mungkin nggak film zombie sukses di Indonesia dengan beda maksudnya itu kan nggak punya roots secara kearifan lokal. Menurut lo kalau dibuat dengan bagus bisa sukses nggak film zombie? Kalau menurut gua kalau promonya bagus dan penggarapannya lebih serius sih bisa jalan. Gue sadar pas yang review-review jelek tentang Reuni Z, iya gue juga tahu emang itu banyak bolongnya karena persoalan teknis. Tapi kan maksud gue zombie itu bukan sesuatu yang akrab sama budaya kita lah. Maksudnya dibandingin sama hantu ya. Iya, emang agak susah. Cuma kan semua juga bisa selesai kalau promonya kenceng ya. Iya dan tidak sih. Tapi kan rata-rata yang promonya serius minimal kan di atas 500. Jadi menurut lo orang bisa minat gitu sama zombie? Kan film si Train to Busan. Train to Busan laku. Terus Walking Dead laku. Orang kalau ada pameran-pameran Walking Dead di ini laku. Jadi menurut gua orang belum percaya aja sama ceritanya, mungkin nggak percaya sama pembuat film di Indonesia. Zombie kayaknya nggak menarik karena ya secara cerita kan belum pernah ada yang berhasil juga. Soalnya selalu ada satu lagi tuh film zombie kan, Zeta ya kalau nggak salah. Ya, Zeta juga. Itu juga kan nggak berhasil. Ya gua aja pemainnya lebih terkenal nggak laku apalagi ini. Nggak terkenal ya pemainnya ya? Iya, pemain gua terkenal semua loh, kelas A semua, nggak laku apalagi ini. Yang sutradaranya yang nggak terkenal. Iya. Terus itu kan ngedirect terakhir 2017. Iya. Dengan filmnya secara komersil tidak laris, berarti produser tidak ada lagi yang menawarkan. Iya. Kan ada lagi sekarang, Star Syndrome. Iya, tapi akhirnya masuklah ke film ketiga. Nah ini menarik nih, karena ini lu banget ini film ini. Gue menganggap ini film pertama sebetulnya sebagai director ya, karena kan kemarin masih Monty banyak. Maksudnya iya lu berdua secara meskipun gua ada sumbangsi di situ, tapi kan secara porsi, keteknisan segala macam itu Monty lebih banyak. Maksudnya gua masih ada di bawah
Monty kasarnya kayak yang gua nebeng nama aja lah. Gua jadi director gara-gara produser aja bayar sama gua dikasih ini director. Sebetulnya kan otaknya lebih banyak Monty kalau secara sinema ya. Jadi tanggung kayak sumbangsi gue sebagai sutradara nggak sebanyak Monty. Mungkin kalau sebagai pemain gue banyak di situ di 2 film itu. Tapi kalau sebagai director gue menganggap ini bukan 100% kayak karya gue. Kalau di Star Syndrome tidak ada Monty Tiwa, adanya Soleh Solihun. Coba ceritakan lahirnya proyek ini awalnya dari mana? Ditawarin. Gue tidak pernah nawarin, gue tuh selalu ditawarin. Semua yang datang ke gue tuh selalu ditawarin. Oleh namanya Dendi Reynando. Iya, Dendi Reynando adalah produser dari Mahakarya Pictures. Jadi dia awalnya nawarin Bene. Cerita musik. Kita tahu sendiri Bene terhadap musik seperti apa ya. Ih, lu nggak lihat video klipnya Bene, view-nya 700.000 loh, Le. Agak lain kau, agak lain. Dia cuma gini-gini. Kurang musikal apa itu? Ya belakangan aja dia sok musikal kan, gara-gara agak lain. Tapi kan si Dendi nawarin Bene, karena kan Bene filmnya box office. Ghostwriter. Iya, nawarin ke Bene. Bene sadar diri dia tidak mengerti musik. Dia bilang tuh ke si Soleh aja. Bilang ke si Dendi, ya udahlah si Dendi nawarin ke gua. Gua ngobrol dulu sama Dendi tadinya, lu mau bikin film apa? Gua nggak langsung mengiyakan, udah Zoom meeting aja dulu lah, dia presentasi gini. Nah, gua suka. Kenapa lu suka? Pertama, gua suka premisnya. Kedua, gua suka karena dia beneran suka musik. Bukan yang memang produser harus mencari uang ya, itu kan motivasi pertama produser itu harus mencari uang. Tapi gua merasakan kecintaan dia sama musik. Ketika dia presentasi soal cerita ini, gue merasakan, ini orang memang cinta sama musik, cinta sama dunianya, cinta sama industrinya. Ya karena dia juga manajer band, label juga. Nah itu, kan gue belakangan tahu, dia ternyata manajer Seventeen. Oh, lu nggak tahu? Nggak tahu. Oh, jadi ketika Dendi presentasi soal Star Syndrome pertama kali, lu belum tahu kalau dia manajer Seventeen? Enggak, gue taunya dia produser aja, makanya gue dengerin dulu. Pas gue denger, ini orang cinta sama musik ya, makanya gue mau terlibat karena yang ngajakin gue beneran suka sama musik, jadi bukan semata-mata nyari duit. Iya. Terus ceritanya memang ketika gue pertama kali baca, gue kayaknya kalau Star Syndrome tuh gue nggak baca sinopsis, gue langsung baca skrip tuh. Waktu itu Dipa ceritakan ini soalnya mau ada project, coba Nas baca. Pas gue baca sih emang gila, ini soleh banget tentang memang tentang dunianya emang musik banget ya. Iya, makanya gue nawarin ke lu karena kan gue bilang si Dendi, gue kasih lihat Ernest ya, biar dia kasih komentar ininya skripnya. Makanya sampai akhirnya diambil alih sama si Rino kan, sama di bawah ini lu. Plus si Dendi makin pede kalau menurut lu bagus skripnya kan. Kan gue juga awalnya kalau gue takutnya dari sisi gue yang bukan penulis skenario, gue takutnya menganggap ini bagus, padahal ternyata dari sisi penulisan cerita nggak terlalu bagus kan. Makanya gue minta ke lu, karena gue udah kadung suka sama ceritanya, jadi takutnya subjektif. Gitu. Takutnya gara-gara musik gue dibutakan oleh kecintaan gue sama musik. Karena problema dengan musik tuh kadang-kadang kita hanya rame di lingkungan kita sendiri. Orang-orang musik tuh maksudnya yang menurut kita penting tuh buat orang awam nggak penting. Kayak baca majalah musik, buat orang-orang yang pembaca majalah musik dan orang-orang yang ngerti musik itu kayak penting. Tapi buat warga mah enggak. Warga lagi. Gue takutnya gitu. Ketika gue baca, wah ini seru, menarik. Makanya gue pengen sudut pandang lu yang dari sisi penulis skenario, apakah ini menarik juga atau tidak. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Soleh sudah selesai syuting, sekarang lagi dalam proses editing. Kita belum tahu kapan tayang. Nanti mungkin kalau udah ada jadwal tayang, Soleh akan datang lagi bersama para pemainnya. Star Syndrome ini menceritakan tentang seorang penyanyi yang udah lewat masanya, has been ya, yang berusaha untuk kembali ke kesuksesan. Ketika lu baca skripnya, kan tadi kan lu bilang lu punya concern bahwa yang berhubungan sama musik, majalah, takutnya tuh kita orang musik happy, orang awam nggak peduli. Nah kalau cerita ini menurut lu bisa nyebrang ke orang awam nggak? Nah ini pada akhirnya kan soal mengejar mimpi ya. Gue mungkin melihatnya dari sisi, mungkin ini memang spesifik musik. Tapi pada dasarnya kan semua orang punya mimpi yang pengen dikejar. Dan ada saatnya mimpi itu dikejar terus, atau ada saatnya lu berhenti mengejar mimpi dan mencari yang di luar mimpi itu. Gitu.
lu merelakan bahwa nggak selamanya mimpi itu bisa terwujud. Iya, kan, ya paling. Jadi itu pesan filmnya ya, nggak selamanya mimpi bisa terwujud. Apa maksudnya kita harus sadar diri bahwa kadang-kadang tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai. Oke. Tapi sorry? Ya intinya kayak gitu sih. Mungkin gue lihat kayaknya orang bisa ngerti deh. Mudah-mudahan ya, gue juga nggak tahu ya. Tapi kok kayak kurang inspiratif ya, orang biasa kejarlah mimpimu sampai terwujud. Kalau ini ya tidak semua mimpi kita bisa tercapai. Gua kan nggak mau jadi motivator. Ngapain? Sesuai kaos yang kita pernah jualan, kaosnya Soleh apa? Hidup apa? Nikmatilah hari ini. Siapa tahu besok kita mati. Ya kan tidak semuanya. Iya benar sih. Ya, tidak semuanya mimpi itu bisa terwujud dan ada kalanya kita harus sadar bahwa untuk mewujudkan mimpi itu tidak plek-plekan harus ada di yang sama. Misal misal lu awas spoiler, hati-hati. Ya, misal ada orang pengen jadi stand up komedian. Suka banget sama stand up komedi. Tapi ketika di open mic nyoba berapa kali kok nggak lucu-lucu, udah setahun berlatih nggak berhasil. Ya udahlah, sadar diri aja. Gue cinta stand up tapi mungkin mimpi gue buat menjadi komika tidak berhasil. Tidak perlu diwujudkan karena gue tidak ada bakat di situ atau tempat gue bukan itu, ya mungkin ya jadi manajer. Oh, jadi maksud lo Dipa nggak lucu? Emang enggak. Kan kayak misalnya Bata Effendi, adanya Ajis kan. Langsung disebut. Ada loh, iya kan. Bata Effendi. Loh, dia kan awalnya stand up kan, Bata kan. Tapi dia ternyata sadar bahwa tidak semua orang perlu ada di depan. Oke. Jadi dia, ya udahlah gue jadi memanage aja, bikin event kan dia jago. Makanya kan kalau semua orang tampil di depan, siapa yang ngurusin? Oke. Kalau tidak ada di Pak Andika, kita siapa yang ngurusin? Bener. Kalau semua orang pengen tampil, bener. Jadi film Star Syndrome sudah selesai syuting. Gimana setelah lo merangkak ini, pengalaman pertama tanda kutip yang lo bener-bener hands on waktu itu didampingin sama Monty Tiwa untuk ngebantuin lo ngedirect. Sekarang lo ngedirect sendiri, gimana? Menyenangkan ya. Karena gua bisa mewujudkan yang ada di kepala gua sih. Kalau dulu kan ada Monty, jadi kan harus kompromi sama Monty. Ketika sendiri gua bisa nentuin bajunya ini, nanti lagunya ini. Yang paling menyenangkan dari Star Syndrome adalah karena ini kan film tentang musik, gua bisa jadi seakan-akan jadi produser musik. Gua minta lagu ke si Batman, Goodnight Electric, Henry Foundation. Gua minta Didit Saad buat mengaransemen lagu. Gua minta Denny Casmala bikin lagu. Didit Saad Stars and Rabbit ya? Didit Saad Stars and Rabbit. Denny Casmala pencipta lagu. Waduh, papan atas lah. Itu gua bilang ke mereka, gua pengen lagunya gini-gini. Itu kan gua tuh lebih kalau bisa dibilang ya, kayak bisa jadi ketika gua meminta mereka bikin lagu itu kebahagiaannya lebih tinggi ketika gua ngedirect. Tahu gitu mah lo jadi produser album, jangan jadi director film, Le. Enggak, tapi kan menyenangkan ya, menyenangkan ketika gua bilang ke si Batman, "Bet, gua pengen lagu electronic pop duo cewek, referensinya Blondie ya. Nih referensi lagunya kayak gini." Terus tema lagunya tentang ini ya. Terus tiba-tiba dia mau jujur. Kalau film kan udah jelas maksudnya. Gua mau ngapain kan pasti mudah itu kan. Kasarnya kan produser udah mengiyakan. Bikin lagu kan tidak setiap ini loh. Gua minta Didit Saad, gua mengidolakan dia dari dulu gitu, dari zaman Plastik, terus tiba-tiba, "Dit, ini ada lagu, tolong diaransemen dong." Ini filmnya tentang ini. Terus tiba-tiba dia jadi lagu. Ke Denny Casmala, "Den, gua pengen bikin lagu, moodnya gini, terus tiba-tiba jadi." Kan itu kayak itu loh, gue tuh kalau proses film kan udah pernah mengalami maksudnya. Meskipun ini film pertama gue, tapi kan yang sebelumnya kan udah pernah bikin film, main film udah pernah. Tapi ini membuat lagu kan seakan-akan jadi produser musik tuh. Menyenangkan ya. Tentang itu kayak anjir, gue keren banget. Kan gue nggak bisa jadi musisi. Iya. Berarti lagunya ada lumayan, ada beberapa, ada 3 lagu. Ada 3 lagu. 3 lagu yang dipakai sepanjang film ini. Karena filmnya bukan film musikal ya, film biasa. Bukan musikal, film drama komedi lah. Lucu nggak tapi filmnya? Ada lucunya. Ada lucunya. Kemarin baru draft 1 belum terlalu lucu. Oh gitu. Cuma lucu nggak ya? Kita lihatlah nanti lah kalau udah final ini apakah lucu atau tidak.
Ardit Erwanda sebagai komedi konsultan, gimana Ardit Erwanda? Lu kan waktu awal-awal Ardit merantau ke Jakarta yang paling getol ngatain dia nggak lucu. Ketika lu ngedirect dia lo komedi konsultannya, gimana? Ya karena kan gue suka di Imperfect kan, lucu dia kan. Iya, Ini apa di Imperfect lucu nih, Lucu. apa Daredevil Series kan? Iya, Imperfect series, kok lucu, makanya gue ngajakin dia. Terus kalau bikin video TikTok kan apa video-video reels lucu, Patokannya itu, apa iya. gue suka bercandanya absurd gitu. Terus ketika diimplementasikan di film lu, oke. Ada yang lucu, ada yang tidak. Ya kita tunggu aja. Gue juga masih berharap sih ini lucu nggak ya. Kan kemarin baru draft 1 kan belum bisa menilai, belum dikasih scoring, belum apa di mixing suaranya, belum dipadet-padetin, belum ada sentuhan editor. Mudah-mudahan lucu. Boleh kasih bocoran tentang siapa pemeran utamanya atau belum sih? Boleh. Boleh ya. Iya. Gilang Dirga yang main itu Gilang karena Dirga. manajernya Gilang Dirga yang bikin. Jadi kalau ada yang tanya kenapa? Ya, karena manajernya Gilang Dirga. Jadi produsernya ini adalah produser juga, punya PH juga, manajernya Gilang Dirga juga, manajernya Seventeen juga gitu ya. Udah enggak kan Seventeen udah kan. Iya, Seventeen sebelum mantan. Ya. Oke. Nah, gitu. Gilang Dirga menurut gua sosok salah satu komedian paling brilian lah Iya. di Indonesia. Brilian banget. Kayak apa kerja sama dia lah? Maksudnya kayak gampang banget kali ngedirect dia. Iya, ternyata dia aktor yang bagus. Iya. Pas gue liat, bagus aktingnya. Loh, lu nggak nonton film dia yang... lu nggak nonton. Kan Mahakarya Pictures film sebelum ini Liam dan Laila. Iya. Sebuah drama tentang perempuan Minang yang mau nikah sama bule. Gue nonton, bagus filmnya. Nirina yang main. Iya. Si Gilang tuh jadi cowok yang dijodohin sama Nirina. Nggak ada komedinya, drama. Full drama. Bagus. Iya, gua nggak tahu kualitas dia kayak gimana ya. Makanya pas ini bagus ternyata. Bagus. Tapi dia sempet ya. Maksud gua kan Gilang mungkin program TV-nya kan banyak gitu. Kan gua bilang dari awal ke si Dendi, lu yakin pakai Gilang? Udah orang TV. Pokoknya gua minta jadwal kosong. Pas syuting nih dari tanggal segini sampai segini, gua udah ngomong sama si Dendi terus sama manajernya Gilang juga. Jangan ambil kerjaan ya, emang duit lu bakal berkurang. Tapi gue nggak mau diganggu, gue bilang dari awal. Untungnya produser filmnya sama manajernya artisnya manajemen orang yang sama. Iya. Jadi gue bilang dari awal, kan kayaknya ada manajernya yang handle gitu. Kayak si Ica-nya atau Dipa-nya ya. Ini kan Dendi bosnya kayak Dipa-nya ya. Iya. Gue bilang sama si Dendi dan si manajernya Gilang, pokoknya kosongin ya. Tanggal segini apa segini, gue bilang, duit lu pasti berkurang. Tapi ini resiko, lu main film emang bakal mengorbankan duit. Kalau orang-orang TV kan problemnya gitu kan. Mengorbankan stripping itu pasti duit kehilangan banyak. Ya honor film nggak segede honor TV. Jadi buat yang warga yang pengen tahu ya. Jadi dijelasin. Iya takutnya kan kok bisa setenar-tenarnya Reza Rahadian itu lebih kaya Denny Cagur. Iya. Jadi orang TV nomor 1 dengan orang film nomor 1 itu masih kalah sama masih menang orang TV karena duitnya lebih banyak orang TV. Makanya gue bilang sama Gilang. Betul. Lu pasti kehilangan duit banyak. Itu kalau di depan layar. Ya. Tapi setop-topnya program TV, produser TV sama produser film. Nah. Kalau produser TV kan karyawan. Betul. Kalau produser film owner, iya. Kebalik ya. Sutradara juga loh, Sutradara film juga karyawan. Tapi kalau dibandingin sama sutradara TV mungkin tapi kecuali sutradara stripping ya mungkin gede juga sih ya. Iya, pokoknya gue bilang dari awal emang gue bilang sama si manajemen Gilang, tolong jangan ganggu jadwal gua. Jangan sampai Astrada ribet ngatur jadwal cuma gara-gara lu mau syuting. Beneran tuh, bener kosong akhirnya. Bener. Dari reading. Ada reading dong. Ada reading. Dari reading gue udah bilang kan, ini kan dia udah kosong tengah hari tuh. Jadi dia cuma pagi sama malam kerjanya. Ya udah pas reading kita siang. Dari reading dikasih tahu. Siang bisa nih, ya udah kita ambil siang buat reading, kosongin ya. Pas dari mulai hari syuting 1 sampai segini kita blok, jangan ngambil kerjaan. Kalau kecuali misalnya 2 hari yang dia jauh-jauh hari udah bilang ini nggak bisa nih. Jadi selebihnya bener kosong tuh. Asik dong. Gua nggak mau direbetin sama jadwal pokoknya. Makanya gue bilang, ya ini kan gue kasih tahu sama dia juga, apa kasih tahu ke manajemen, ya ini resiko kalau lu mau ngambil film, lu harus korbanin. Jangan sampai kalau lu ngeribetin jadwal, nanti lu nggak akan dipanggil lagi sama orang film kalau belum apa-apa. Tapi kan ini produsernya manajernya sendiri, takutnya itu tidak akan terjadi. Iya, takutnya kan si Gilang ternyata orang ngelihat mainnya bagus terus ngajakin. Kan biar membuka kesempatan dia juga, siapa tahu dia pengen main film lagi. Gue rasa dia nggak mau main film banyak-banyak.
Mungkin ya. Tapi. Iya. Kayaknya di TV lebih lucu soalnya. Gue nggak yakin Gilang Dirgamo jadi aktor film layar lebar. Ya setelah merasakan Indosiar mah ya kayaknya siapa yang di TV kan lebih fun ya kan, iya lebih dong. lucu, lebih seru kerjanya. Jam Iya, kerjanya jelas. Itu kan pilihan ya, nggak ada yang salah, kan? Nggak ada yang salah. Iya, Demen aja gue ngecengin Gilang. Nanti Gilang kalau film lo tayang kita harus ngobrol di sini, awas. Iya, tapi dia ternyata aktor yang bagus. Percaya gue lihat dia di Liam Layla. Suara bagus. Iya, dia bisa curang bernyanyi. dia tuh banyak banget bakatnya ya, curang dah menurut. Iya. Kekurangan dia apa ya? Apa? Nggak sholat aja udah. Dia tuh itu aja. Kekurangannya cuma satu, nggak sholat aja udah. Pribadi yang menyenangkan, presenter yang baik, aktor yang bagus, suaranya bagus, menggemaskan, nggak sholat aja udah. Kekurangan dia itu doang. Aduh, ya udah gue tutup sampai di sini biar pesan terakhir yang diingat sama orang dari program episode ini adalah Gilang Dirga males sholat. Bukan males, enggak. Gue udah ngalusin, gue halusin. Kalau malas tuh kadang-kadang masih ada. Ya gue halusin dikit, kenapa lu kasarin lagi? Udah gue halusin. Capek dia mah ya, orang udah bantu dipatahin, balikin lagi. Ya udahlah teman-teman, terima kasih. Semoga kita bisa segera dapat jadwal tayang untuk filmnya Soleh, Star Syndrome, drama komedi yang juga dibintangi oleh bintang utamanya Gilang Dirga, pasti sama lucu banget. Ada Tora Sudiro dan Tanta Ginting. Jangan bilang lucu banget, gue juga nggak yakin. Oh iya ya udah, musik banget. Ya itu. Kalau itu nggak beban kan? Ya kalau kan adegan gue ini semua adegan musiknya di take live. Wih. Mau itu cuma main gitar, mau itu -1, mau itu band, semua take-nya live pada saat itu. Gak ada yang di take di post production? Nggak ada. Wih. Jadi gue pengen nampilin kalau emang ada fales yang wajar, fales. Karena memang kan kondisi live nggak seindah ini. Biar organik. Iya, gue tuh suka gemes kalau nonton film terus misalnya ada adegan karakter main gitar doang, terus tiba-tiba kok musiknya penuh. Lah, dari mana musiknya? Yeah. Terus kayak terlalu bagus audionya gitu. Live music tuh kan nggak bagus. Yeah. Ada jelek-jeleknya, ada salah nadanya, ada falas-falas dikit, terus ada nggak rapihnya. Nah ini gue pengen nunjukin gitu. Adegan di kafe beneran di-take pada saat itu di kafe oleh pemain yang memang beneran musisi, bukan ekstras yang dikasih gitar terus salah megang. Jadi gue tuh pengennya orang kalau yang ngerti musik ngelihat adegan ini, bener mixernya bener, ada amplinya bener. Jadi bukan properti yang asal bagus tapi sebenarnya nggak mungkin lah lu satu band gini tapi amplinya cuma ada satu atau dua gitu. Sedetail itu ya, Leh? Karena gua orang soundnya ada dua. Selain Madun kan sound recordist film. Satu lagi orang yang ngurusin live-nya itu. Live recordist. Sound engineer, sound recordist untuk live-nya. Yang biasa garap Noah live. Jadi memang kalau di film-film lain kan urusan panggung itu properti sama art. Ini enggak, gue bilang sama orang art, lu nggak usah ngurusin alat sama orang ini aja, orang live aja. Jadi biar spek alat dia yang ngurusin. Jadi yang terlihat di film itu beneran dimainin, bukan sekedar genjerang-genjreng di pos gitu. Jadi apa yang lo lihat dan apa yang lo denger itulah yang di take ketika syuting ya? Iya, jadi kalau ada fales-fales, ya memang live wajar. Kalau kasar soundnya nggak rapi atau ya memang bukan di take di studio. Iya. Itu gue believe kok. Lalu nonton Gara-Gara Warisan itu kan juga waktu adegan si Gia sama Sheila itu nyanyi di kafe, itu gue rekam di kafenya juga. Iya, nah itu kan Madun kan. Nah, makanya gue ngajak Madun karena ini nggak jadi tutup nih. Gua ngajak Madun karena pas gue bilang gue pengen bikin film tentang musik, sebelum gue menyampaikan keinginan gue, si Madun bilang, "Kang, gue tuh gini-gini, gue tuh pengennya pas kalau syuting tuh live beneran live." Wah, baru gua mau ngomong, lu udah ngomong duluan, makanya gua ajak. Cocok. Soalnya gua pengen percaya gitu orang pas nonton. Enggak gitu, kadang-kadang kita ngomong, ya adegan manggung kok soundnya bagus banget, terlalu. Kalau Hollywood misalnya kayak misalnya Star is Born gitu, mereka gitu nggak beneran? Ya gua nggak tahu ya.
Yang agak gua curiga beneran Take Life tuh itu sih School of Rock kayaknya ya. Kayaknya itu. Oh, karena jorok ya? Kayak iya, soalnya nggak rapi. Iya, nggak bersih. Harus ada kasar-kasarnya kan. Nah, gue tuh gitu. Gue tuh pengennya ya kalau soal lucu ya gue belum tahu ya. Tapi mudah-mudahan lucu karena kan belum diedit, belum final. Tapi kalau soal pertanggungjawaban secara teknis musik gue bisa bertanggung jawab. Semua musisi yang tampil di film gue memainkan sendiri dan menyanyikan sendiri lagu yang di Take Live pada saat itu juga. Jadi film ini belum tentu lucu, sudah pasti fals. Iya. Kita tungguin nanti Star Syndrome balik lagi ke In Frame. Kita ngobrol lebih banyak sama para pemainnya. Thank you banget sudah menyimak episode kali ini, Leh. Thank you, Leh. Terima kasih sudah menyimak In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.